Ibu bapak saudara-saudara, sebelum kita menyambut firman Allah, marilah kita puji Dia dengan Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus, di Kau ku rindukan lipur kelara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Allah di minggu terakhir, minggu Advent tahun ini. Tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Demikianlah firman-Nya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya,
seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang raja yang telah diurapi oleh Allah sangatlah begitu berkuasa, sangatlah begitu berwibawa. Bagi rakyat yang telah dinaunginya. Segala sesuatu yang diperintahkan atau segala sesuatu yang telah dikatakan oleh seorang raja, maka wajiblah rakyatnya untuk melakukan dan mengikutinya. Karena apa? Karena seorang raja yang dikatakan dalam nats ini, yaitu Raja Daud, itu adalah seorang raja yang diurapi oleh Allah, yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan seorang nabi Tuhan sendiri pun begitu menganggap perkataan seorang raja yang bernama Daud ini haruslah dituruti, haruslah dikerjakan, haruslah diiyakan. Kenapa? Di balik seorang Raja Daud yang diurapi oleh Allah, Nathan sendiri telah melihat bahwa seorang Daud itu adalah seorang yang taat, yang takut akan Tuhan. Maka ketika Daud telah melihat bahwa Tuhan telah memberkatinya dan mendudukannya sebagai seorang raja, memberikan kemenangan banyak kepada Daud, dan bahkan dia telah berdiam di rumah dengan nyaman dan aman hidupnya. Tinggal di rumah dari kayu aras yang harum dan mahal itu. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa rumah Tuhan sendiri pun belum didirikan. Tabut perjanjian itu hanya diletakkan di dalam kemah orang-orang Israel tersebut. Maka dengan segera Nathan mengiyakan apa yang ada di dalam hati Daud. Ketika dia berniat hendak akan membangun rumah Tuhan, baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau, katanya dalam ayat 3. Tetapi saudara-saudara, tidak beberapa lama kemudian malamnya Allah sendiri berfirman kepada Nathan agar membatalkan maksud daripada Daud tersebut. Saudara-saudara, ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa ternyata hamba Allah sendiri pun bisa melakukan kekeliruan. Jangankan seorang raja, jangankan seorang pemimpin, bahkan seorang hamba Allah sendiri pun dapat melakukan kekeliruan. Bahwa apa yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik di mata Allah. Bahwa apa yang telah dirancanakan bahkan seorang raja yang diurapi Allah sendiri pun belum tentu itu menjadi kehendak Allah. Nathan, hamba Allah itu sendiri, sebagai tempat untuk menerima, bertanya,
mengesahkan segala tindakan dan perbuatan seorang diurapi oleh Allah. Bisa saja keinginan dan kemauannya tidak seturut dengan kehendak Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Advent yang terakhir ini, minggu Advent keempat, firman Allah mengajak kita dan membawa kita kepada suatu kesadaran bagaimana kita menanti-nantikan kehadirannya. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Disinilah letaknya firman ini, agar benar-benar kita yang menanti-nantikan, menyongsong kehadiran Allah, kehadiran Tuhan ke tengah-tengah dunia ini haruslah seturut dan selaras dengan apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Kapan Dia datang, bagaimana Dia datang, dan apa yang Dia lakukan. Sekalipun kita sebagai orang yang percaya memiliki segala maksud dan niat melakukan yang menurut kita apa yang terbaik bagi Allah, tetapi belum tentu terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan menurut kita sudah baik untuk Tuhan, belum tentu baik menurut Allah. Disinilah nats ini mengajak kita dan menyadarkan kita agar benar-benar segala tindakan, kemauan dan keinginan kita itu benar-benar menjadi keinginan dan kemauan Tuhan. Disinilah letaknya kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Sebab kenapa saudara-saudara? Kita sering mengharapkan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sebenarnya bukan karena kita menginginkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sering sekali kita mengharapkan kedatangan kehadiran Tuhan kedua kalinya itu adalah oleh karena kita melihat dan kita tidak sanggup lagi menanggung penderitaan, kesusahan di tengah-tengah dunia ini sebagai pengikut Kristus. Karena kita menganggap dengan kehadiran Tuhan, Tuhan akan melenyapkan musuh-musuh kita. Tuhan akan melenyapkan segala penderitaan kita. Tuhan akan melenyapkan segala pergumulan kita. Digantikan dengan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kesukaan yang kekal dan abadi. Ternyata tidak demikian, saudaraku. Apa yang kita anggap sebagai kebenaran dari perjuangan iman yang telah kita lakukan. Sebagaimana Daud yang berencana untuk mendirikan rumah bagi Allah. Tetapi Allah sendiri menolaknya. Tuhan tidak mau. Karena apa? Karena itu adalah kemauan Raja Daud. Bukan keinginan Allah, bukan keinginan Tuhan. Karena itu adalah kemauan dan keinginan daripada Nathan. Bukan keinginan Allah dan bukan keinginan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa-masa penantian kedatangan Tuhan kedua kalinya ini, kita benar-benar diajak untuk menyadari dan menerima
dengan sebaik-baiknya. Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di sana terletak maksud dan kehendak Allah yang terkadang berlawanan dan bertentangan dengan keinginan kita. Disinilah kita diuji. Iman kita benar-benar diuji agar senantiasa, sekalipun kehendak Allah itu sering bertentangan dengan keinginan, bahkan yang menurut kita sudah yang terbaik kita lakukan, sudah yang terbaik kita pikirkan, sudah yang terbaik kita rencanakan, tetapi menurut Allah tidak. Disinilah kita benar-benar harus melihat, tunduk dan taat dengan kehendak dan kemauan Allah. Itulah yang terbaik, bukan keinginan kita, tetapi keinginan Allah. Saudara-saudara, keinginan kita manusia yang terbaik sekalipun, bahkan sejauh pemikiran kita sekalipun menurut kita yang terbaik, belum tentu itu yang terbaik bagi Allah. Karena Allah telah merencanakan kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya, yang berlangsung dan berlanjut dan tidak akan pernah berakhir. Itulah yang sedang kita nantikan dan yang dimana kita di dalamnya sudah masuk, yaitu kerajaan Mesias, kerajaan Kristus. Marilah kita senantiasa taat dan tunduk atas kehendak Allah yang terbaik. Itulah yang harus kita taati. Selamat Advent bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah firman-Mu menjadi firman yang hidup. Taburkanlah itu ke dalam hati, jiwa dan roh kami, agar berbuah dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kekekalan hati untuk setia menanti-nantikan kedatangan-Mu dengan ketaatan dan kepasrahan bahwa segala sesuatu yang terbaik adalah maksud dan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mulialah Engkau ya Allah Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 88 ayat 1. Hai waris kerajaan, Rajamu sambutlah, siapkan kedatangan penghibur dunia. Dan tampil ke depan, nyanyikan Hosiana, berharaplah pada hanya penuh dengan iman. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom ibu bapak saudara-saudara, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Horas.